Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, kelas pendidikan vokasional teknik mesin semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah material teknik otomotif. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang nitreating. Apa itu nitreating? Nitreating adalah proses heat treatment yang melibatkan penyerapan nitrogen ke dalam permukaan logam pada suhu rendah. Suhu itu sekitar 500-600 derajat Celcius untuk meningkatkan kekerasan permukaan, ketahanan aus, dan ketahanan korosi. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan gas amonia sebagai sumber nitrogen, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk cair maupun padat. Nitreating menghasilkan pembentukan lapisan nitrit keras di permukaan material yang memiliki sifat mekanik yang sangat baik. Selanjutnya, proses kerja nitreating. Yang pertama itu pemanasan. Jadi material atau komponen yang akan diproses itu dipanaskan terlebih dahulu, suhu sekitar 500-600 derajat Celcius. Suhu ini cukup rendah sehingga tidak menyebabkan perubahan besar dalam struktur inti logam. Yang kedua itu penyerapan nitrogen. Komponen yang telah dipanaskan tadi ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas amonia. Gas amonia ini terurai pada suhu tersebut menjadi nitrogen dan hidrogen. Nitrogen yang dilepaskan dari gas amonia kemudian diserap ke dalam permukaan logam. Yang ketiga, difusi nitrogen. Jadi nitrogen yang sudah diserap tadi membentuk senyawa nitrit pada permukaan logam. Nitrit ini lebih keras daripada matriks logam asli, meningkatkan ketahanan aus dan ketahanan korosi pada permukaan itu. Yang terakhir itu pendinginan. Setelah proses nitreating selesai, material didinginkan secara perlahan di udara atau dalam ruang tertutup. Pendinginan ini biasanya tidak mempengaruhi struktur inti material secara signifikan. Selanjutnya ini contoh material yang digunakan dalam proses nitreating. Nitreating umumnya diterapkan pada material yang memiliki kandungan paduan tertentu, khususnya pada baja paduan yang mengandung elemen seperti kromium, molybdenum, dan aluminium. Nah, ini ada contoh yang pertama itu baja paduan atau alloy steel ya. Baja paduan dengan kandungan elemen seperti kromium, molybdenum, dan aluminium ini lebih cocok untuk proses nitreating karena elemen-elemen ini membentuk nitrit yang kuat. Nah, yang kedua itu ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi juga dapat diproses dengan nitreating untuk meningkatkan ketahanan aus pada permukaan baja itu sendiri. Yang ketiga itu ada baja untuk komponen yang bertekanan atau tool steel ya. Baja untuk alat potong dan komponen yang presisi ini juga sering mengalami proses nitreating juga. Proses nitreating memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Kali ini kita bahas kelebihannya dulu. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kekerasan permukaan. Jadi nitreating menghasilkan lapisan permukaan yang sangat keras
Nah, kekerasannya ini bisa lebih dari 1000 Hv. Nah, ini disebabkan karena terbentuknya senyawa nitrit. Ini meningkatkan ketahanan terhadap keausan dan korosi. Yang kedua itu ketahanan korosi yang baik. Nitrit yang terbentuk di permukaan juga memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi, memberikan nitriting ideal untuk komponen yang terpapar lingkungan keras. Nah, biasanya ini diaplikasikan seperti alat-alat yang digunakan dalam industri otomotif, mesin, dan juga alat pemotong biasanya. Yang ketiga itu tidak memerlukan pendinginan cepat. Jadi berbeda dengan proses seperti quenching yang membutuhkan pendinginan cepat. Nitriding dilakukan pada suhu rendah, yang berarti di sini tidak perlu proses pendinginan cepat atau minyak yang dapat menyebabkan tegangan internal. Selanjutnya tidak ada perubahan ukuran yang signifikan. Jadi nitriding ini menyebabkan sedikit atau bahkan tidak ada perubahan dalam komponen, karena proses nitriding ini dilakukan pada suhu yang lebih rendah dan hanya mempengaruhi lapisan permukaannya saja. Yang selanjutnya kelebihannya ini ada ketahanan terhadap keausan dan fatigue atau kelelahan ya. Selain meningkatkan kekerasan, nitriding juga meningkatkan ketahanan material terhadap kelelahan gitu tadi. Nah, ini kekurangan proses nitriding. Yang pertama itu ada prosesnya yang lambat. Jadi proses nitriding ini sendiri bisa memakan waktu yang berjam-jam, bahkan hingga beberapa hari. Itu bergantung pada ketebalan lapisan nitrit yang kita inginkan. Yang kedua itu hanya mempengaruhi permukaannya saja. Jadi nitriding itu mempengaruhi lapisan permukaan material saja. Jika kekuatan inti material juga dibutuhkan, nitriding tidak dapat memberikan perubahan signifikan pada kedalaman material. Jadi hanya lapisan permukaannya saja. Nah, yang selanjutnya itu kekurangannya ada di biaya dan peralatan yang khusus. Jadi nitriding sendiri memerlukan peralatan yang khusus seperti ruang nitriding itu dengan kontrol gas dan suhu yang presisi. Ini juga bisa menjadi investasi yang cukup mahal. Nah, baik, cukup sekian video yang saya buat mengenai proses nitriding itu sendiri. Mungkin bila ada kesalahan atau ada yang kurang dari proses yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak videonya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.